Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmatnya dan hidayahnya kita diberi kesehatan. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proposal usaha dari kelompok kami, yaitu Arlin Company. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang pendirian usaha. Perkembangan teknologi di bidang transportasi dari dulu hingga sekarang pada dasarnya didorong oleh adanya kebutuhan manusia akan sarana transportasi. Sebab adanya sarana transportasi dapat memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit demi sedikit, yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh berjalan kaki pada zaman Paleolitik. Namun, di zaman yang semakin modern, maka kebutuhan transportasi semakin meningkat. Karena kebutuhan akan transportasi semakin meningkat, maka dari itu kami akan membangun proyek baru yang berfokus pada pembuatan otomotif, baik itu motor maupun mobil. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pendirian usaha. Di Kota Makassar, yang masyarakatnya telah mengenal alat transportasi seperti motor dan mobil, akan memudahkan perusahaan kami untuk memasarkan dan menjual produknya. Dikarenakan tuntutan pekerjaan dan gaya hidup masyarakat di Kota Makassar hampir sama dengan masyarakat di kota lain. Sedangkan untuk di Kabupaten Goa, masyarakat di sana sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai peternak dan petani. Hasil panen yang awalnya mereka angkut menggunakan hewan, kini dapat digantikan dengan mengangkut menggunakan motor maupun mobil yang penggunaannya tentu lebih praktis. Untuk penjelasan yang terakhir, yaitu pemasaran. Dalam pemasaran ini kita memakai beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu ilustrasi produk. Untuk ilustrasi produk dapat dilihat pada gambar berikut. Teknik selanjutnya yaitu teknik promosi. Untuk mempromosikan produk, perusahaan akan membagikan brosur dan membangun spanduk. Perusahaan juga akan bekerja sama dengan beberapa media cetak dan media elektronik. Dan yang terakhir, perusahaan akan mempromosikan produk lewat media sosial, di mana perusahaan akan membuat akun media sosial resminya untuk memudahkan pelanggan yang ingin membeli produk kami. Teknik selanjutnya yaitu harga. Di sini kami memasang harga yang relatif terjangkau. Untuk mobil keluarga, kisaran harganya mulai dari 170 juta sampai 386 juta. Sedangkan untuk mobil pick up, kisaran harganya dari 150 juta sampai 200 juta rupiah. Aspek selanjutnya yaitu distribusi. Untuk mobil keluarga akan kami distribusikan di Kota Makassar, sedangkan untuk mobil pick up akan kami distribusikan di Kabupaten Goa. Teknik yang terakhir yaitu pengembangan produk. Terdapat beberapa poin dalam pengembangan produk ini, yaitu penciptaan ide produk, penyaringan atau pemilihan ide produk, pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, serta analisa bisnis.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Umumnya, SWOT digambarkan dengan tabel pada ukuran kertas yang besar untuk memudahkan analisis hubungan antar aspeknya. Pembuatan analisis SWOT melibatkan tujuan bisnis yang spesifik dan identifikasi faktor internal dan eksternal untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Biasanya dalam analisis SWOT, perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan sebagai upaya kekuatan kompetisi. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan Arlin Company ini adalah yang pertama, memiliki keberanian mengambil risiko. Yang kedua, memiliki keahlian manajemen. Yang ketiga, memiliki produk yang variatif. Yang keempat, selalu menciptakan inovatif. Yang kelima, memiliki tingkat kerjasama yang baik. Yang keenam, memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan produk. Dan yang terakhir, memiliki karyawan yang berkompeten. Kemudian yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Selain melihat unsur kekuatan perusahaan, sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaannya, bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing, seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki oleh perusahaan kita. Jika ingin membuat daftar kelemahan perusahaan secara lebih objektif, bisa dengan testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah perusahaan. Kelemahan yang dimiliki perusahaan Arlin ini, yang pertama yaitu masih kurangnya alat produksi, yang kedua kurangnya biaya produksi, dan yang ketiga banyaknya produk yang sejenis. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang termasuk bisnis apa saja yang mampu bertahan dan diterima dalam masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun memiliki banyak pesaing, perusahaan Arlin tetap memiliki peluang untuk memasuki pasar. Perusahaan Arlin dapat memasuki pasar yang dimana konsumennya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak yang membutuhkan alat transportasi untuk mengangkut hasil panen dan hewan ternak mereka. Karena masih kurangnya perusahaan yang memproduksi mobil jenis pick up dan mobil keluarga yang dapat melewati medan yang sulit. Kemudian yang keempat, threat atau ancaman. Analisis terhadap ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu, minat konsumen, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan Arlin yaitu yang pertama, bencana alam. Yang kedua, kerusakan mesin. Yang ketiga, kecerobohan pekerja. Dan yang terakhir, kecelakaan pekerja akibat kecerobohan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu permodalan.
Arlin Company ini memiliki dua sumber modal, yaitu modal dari para pemilik sebesar 400 juta dan modal kredit bank 300 juta. Jadi jumlah modal Arlin Company ini sebesar 700 juta. Kemudian modal atau investasi. Yang pertama, tanah seluas 1000 meter sebesar 400 juta. Bangunan seluas 600 meter 100 juta. Mesin produksi 80 juta. Alat perakitan 40 juta. Dan alat uji coba sebesar 33 juta. Jadi total investasi sebesar 653 juta. Kemudian modal kerja selama periode perputaran 1 bulan. Yang pertama, bahan bakar mesin sebesar 7 juta, listrik 5.500.000, sewa gedung pabrik 3 juta, bahan baku 22 juta, gaji tenaga kerja langsung 30 juta, gaji karyawan 53 juta, gaji satpam 1 juta, gaji tukang bersih-bersih 500.000, gaji pemilik perusahaan 55 juta, biaya perawatan mesin 14 juta. Jadi totalnya sebesar 191 juta. Kemudian kita mau menghitung break even point-nya. Sebelum menghitung, kita perlu mengetahui apa arti dari break even point. Jadi break even point merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Perhitungan break even point ini dilakukan sebelum usaha dijalankan. Sehingga dengan kata lain, break even point dapat menjadi proyeksi atau perkiraan usaha yang akan kita jalankan. Dalam menyusun perhitungan break even point terlebih dahulu, kita tentukan 3 elemen yang ada di rumus break even point. Yang pertama itu fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua variable cost atau biaya variabel. Dan yang ketiga yaitu harga penjualan. Nah, biaya tetapnya itu sebesar 300 juta, biaya variabel 100 juta, dan harga penjualan sebesar 150 juta. Sekarang kita substitusi ke dalam rumus. Jadi untuk mencari break even point, kita menggunakan rumus P kurang VC atau harga penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi 150 juta dikurang 100 juta sama dengan 50 juta. Maka break even point-nya yaitu 50 juta per unit. Kemudian pajak perusahaan Arlin Company ini 2% per bulan. Jadi 2% dikali 200 juta sama dengan 4 juta. Nah, dalam 6 bulan kan dikali 4 juta. Jadi hasilnya 24 juta per 6 bulan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko-risiko apa saja akan dialami ketika kita akan membangun perusahaan ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang risiko. Risiko merupakan sebuah penyimpangan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko ini selalu ada dan tidak dapat dihindari, tapi risiko ini dapat diminimalisir dampaknya. Nah, yang pertama yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan ini terjadi karena adanya fluktuasi keuangan. Risiko keuangan ini sendiri terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko permodalan. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional ini terjadi karena adanya penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Risiko operasional ini sendiri terdiri dari risiko SDM atau sumber daya manusia, risiko teknologi, risiko produksi, risiko inovasi, dan risiko operasi. Yang ketiga yaitu risiko strategis.
Risiko strategis ini berhubungan dengan lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Risiko strategis ini terdiri dari risiko bisnis, risiko leverage operasi, dan risiko transaksi strategis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu risiko eksternalitas. Risiko eksternalitas ini risiko yang dampaknya itu dapat membuat suatu perusahaan itu akan ditutup. Risiko eksternalitas ini terdiri dari risiko hukum dan risiko reputasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat. Nah, transportasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun manfaat dari transportasi yang pertama yaitu untuk perpindahan orang atau manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa transportasi ini dapat membantu kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi ini akan memudahkan kita untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Yang kedua yaitu perpindahan barang. Selain digunakan untuk memindahkan orang atau manusia, transportasi biasanya juga digunakan untuk memindahkan barang. Ketiga yaitu menjaga stabilitas harga barang. Nah, dengan adanya transportasi akan memudahkan produsen untuk mengirimkan barang-barang yang mereka produksi kepada orang-orang yang membutuhkan. Transportasi ini dapat menjamin dan menjaga barang tersebut sehingga harganya tetap stabil. Keempat yaitu dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan. Transportasi yang baik dapat membantu suatu wilayah untuk meningkatkan harga komoditinya, misalnya hasil industri dan hasil pertanian. Kelima atau yang terakhir yaitu perkembangan wilayah. Transportasi yang baik dapat membantu perkembangan wilayah, sedangkan wilayah yang tidak memiliki transportasi yang baik dapat terhambat perkembangannya. Kesimpulan dari proposal kami yaitu transportasi merupakan alat yang dapat memudahkan manusia dalam memindahkan manusia itu sendiri maupun memindahkan barang. Nah, transportasi ini juga bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perpindahan barang. Meskipun sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat transportasi, tapi kami tetap optimis untuk menjalankan perusahaan ini dikarenakan setiap harinya itu permintaan akan transportasi ini meningkat. Sehingga kami optimis bahwa produk kami juga akan diterima oleh masyarakat. Demikianlah presentasi dari proposal kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.